Hai, my name is Rum. Welcome back. Di video kali ini aku mau bikin reading vlog, weekend reading vlog. Di reading vlog ini aku bakal ngasih lihat perjalanan aku baca novel There's Someone Inside Your House karya Stephanie Perkins. Itu novel romance yang ada thriller dan misterinya juga. Aku baca ini karena bakal ada film adaptasinya di Netflix. Nah, ini posternya, nggak kelihatan ada romansnya ya. Aku udah lama pengen baca buku ini, terutama saat aku dengar ada film adaptasinya kan. Cuma waktu itu kayak nggak ada kabar kapan tayangnya, atau misalnya behind the scene, atau aku nggak nemu aja gitu ya. Pokoknya kayak nggak ada aja. Tapi tiba-tiba Senin kemarin itu muncul trailernya. Aku nggak nonton. Yang aku lakuin adalah langsung ke Tokped, cari bukunya, dan beli. Bukunya bekas sih, tapi masih bagus dan harganya lumayan banget. Masih bagus banget. Dan original tentunya. Dan ketika bukunya datang aku langsung baca, tapi progresnya tuh kayak lambat banget. Aku baru nyampe halaman 40, baru segini nih. Sedangkan filmnya tayang berapa hari lagi ya? Kayak 2 minggu, 3 mingguan lagi. Jadi biar makin semangat gitu ngeberesin buku ini, aku kayak sekalian aja bikin reading vlog. Ini tuh ceritanya tentang Makari yang pindah dari Hawaii ke Nebraska. Dia itu dikirim ke rumah neneknya dari pihak ibunya. Dia tuh semacam dibuang gitu oleh orang tuanya yang lagi dalam proses perceraian, tapi kayaknya ada sesuatu juga gitu yang pengen dia lupakan kehidupan dia di Hawaii dulu. Soalnya dia sampai ganti nama belakangnya. Terus dia kayak naksir gitu sama teman sekolahnya, namanya Oli, yang terbilang agak beda sendiri gitu. Dicap antisosial. Warna rambutnya bahkan pink. Di musim panas, mereka tuh kayak ada summer fling. Tapi pas masuk sekolah, kayak pura-pura nggak kenal. Sementara itu, di sekolah, ada siswi yang lumayan terkenal berprestasi yang dibunuh dengan sadis. Dan Oli itu karena dia beda sendiri kan, jadi salah satu orang terduga yang mungkin ngelakuin hal kayak gitu, ngebunuh orang. Baru segitu yang aku baca, tapi kayak udah cukup banyak gitu misteri dan romansnya. Tapi misteri pembunuhannya tuh kayak baru cuma di-mention di awal. 80% yang aku baca di 40 halaman ini ya, kebanyakan romance ya antara si Makani dan Oli ini. Misteri itu kayak nggak ngeblend atau kayak terlupakan gitu ketika romance-nya datang. Mungkin karena itu juga pembaca lain kebanyakan ngasih review yang mix di Goodreads. Kebanyakan nggak suka atau kayak kurang puas gitu karena ceritanya nanggung. Tapi sejauh ini aku suka. Romance-nya aku suka karena sebelumnya kan penulisnya lebih identik sama novel romance. Aku juga udah baca 2 novel dia, itu Anna and the French Kiss sama Lola and the Boy Next Door. Aku suka itu. Dan di sini juga aku suka bagian romance-nya. Apalagi Makan itu kayak tertarik gitu sama Oli, terus kayak mendambakan bahasa apa ini? Kayak pengen kenal lebih deket gitu. Kayaknya itu aja yang bisa aku kasih tahu sekarang sebagai pembukaan weekend reading vlog ini. Aku bakal baca lagi dan aku bakal ngasih update-nya nanti. Tapi kayaknya aku mau nonton Netflix dulu deh. Aku lagi nonton Squid Game. Atau baca dulu gitu ya. Ini kayak di tengah-tengah bab gitu, kayak tanggung. Oke. Hai, selamat hari Sabtu. Udah lumayan siang sih, dan aku nyesel karena aku lupa hari ini tuh aku mau bikin kimchi. Nggak segampang yang aku kira. Aku kira tinggal masukin bahan-bahannya, terus campur sama bumbunya. Aku beli bumbu instan gitu. Aku nggak si sawinya itu harus direndam dulu selama 3 jam. Tapi aku bakal tetap bikin kimchinya hari ini. Cuma kayaknya mau baca buku dulu ya. Ini nggak jadi kemarin. Sambil nunggu siang, lebih siang lagi. Soalnya aku juga ada webinar hari ini, lumayan lama tuh 2 jam. Jadi sekalian webinar, sekalian nunggu si kimchinya direndam, si sawinya. Entah kenapa aku kayak suka gitu ngelakuin 2 hal sekaligus gitu. Kalau bisa gitu biar beres lebih banyak gitu. Jadi ya aku nunggu dulu nanti 1 jam lagi untuk bikin kimchinya. Sambil nunggu kita baca bukunya. Masih di halaman ini.
Belakangan aku pakai teknik Pomodoro untuk baca buku. Biasanya orang-orang pakai teknik itu untuk kerja atau belajar sih. Dan ternyata cocok untuk baca buku juga. Tapi karena waktunya agak mepet, kayaknya nggak bisa. Cobain dulu deh, 25 menit ya. Berisik. 25 menit, 25 menit. Terus nanti 5 menit istirahat, terus lanjut 25 menit, terus baru kita bikin kimchi. Lagi konsen banget. Bentar. Aku lagi konsen banget. Tahu-tahu bunyi alarmnya. Berapa halaman yang berhasil aku baca? Cuma segini. Ini yang tengah. Dari 40 ke 68. Nggak begitu banyak ya. Aku bingung. Padahal ini bahasanya bahasa Inggris, tapi gampang banget gitu dibacanya. Nggak ada kata-kata yang susah, dan ceritanya juga ringan banget. Ini Makadi sama Oli kayak udah baikan gitu. Emang sebelumnya berantem ya? Nggak tahu. Mereka jadi deket lagi, jadi sering bareng, jalan-jalan. Nah, itu aku berhenti di bagian jalan-jalan. Kayaknya masih tentang romansnya deh. Nggak ada follow up. Dimention sih dikit gitu, perkembangan si kasusnya. Oh, pas aku ngebayangin Oli ya, aku tuh jadi inget sama aktor di Gossip Girl yang reboot, yang tayang di HBO, namanya Aki. Soalnya dia kayak tinggi, kurus, dan rambutnya pink. Ya aku bayangin ini, aktor ini. Udah 5 menit belum sih? Kayaknya udah ya. Ayo kita set ulang timernya. Ini 25 menit terakhir. Terus udah ini kita bikin kimchi. Aku lapar juga. Ini harus di stop soalnya memorinya habis. Nanti aku balik lagi. Oke. Aku kembali, sisa 21 detik lagi. Tanggung banget. Yuk. Aku baru mulai baca lagi dan baru dapat 1 paragraf. Bentar. Ini soalnya di akhir bab nih, tanggung. Oke, aku udah baca berapa halaman nih? Hitungnya dari yang awal itu ya, yang 40. Soalnya aku lupa tadi nyampe halaman berapa. Oke, ini yang tengah nih dapet lumayan. Dari halaman 40, sekarang halaman 93. 50-an halaman ya. Dalam waktu 1 jam. Terlalu dikit. Tapi ada yang menarik di sini, ada pembunuhan kedua. Lebih ngeri dari yang pertama. Kali ini korbannya siswa laki-laki, anak football yang cukup populer. Terus ada sedikit ciri-ciri pelakunya, kurus, walaupun nggak kelihatan tuh wajahnya kayak gimana. Dan itu kayak bikin aku curiga sama Oli, soalnya dia juga diceritain kurus gitu, kayak skeleton berjalan. Pas kejadian dia lagi sama Makani sih, lagi kayak jalan-jalan gitu. Tapi mereka tuh harus balik lagi karena Oli ceritanya harus kerja ngegantiin orang lain. Tapi bisa juga sebenarnya dia pergi ke sekolah dan ngebunuh si siswa itu. Soal masa lalu Makani di Hawaii, belum ada info yang signifikan sih. Selain ternyata info atau catatan kriminal dia di Hawaii itu kayak dihapus. Jadi ada yang ditutupi di situ. Apalagi Makani ini kayak udah familiar sama proses interview polisi. Berarti dia udah ngalamin sebelumnya kan? Dan itu bikin dia trauma. Kenapa? Ada yang ditakutin. Apa itu? Tunda dulu rasa penasarannya karena ini udah siang. Mari kita bikin kimchi dan makan dan istirahat. Dan nyalain kipas karena gerah. Three hours later.
Hai, ini hari Minggu, udah sore, udah 3:30. Belum ada progres lagi nih baca bukunya. Soalnya kemarin pas habis bikin kimchi itu capek banget. Tapi nggak bisa tidur, nggak bisa baca juga. Pokoknya aku diem aja. Ada drakor, Because This Is My First Life. Di situ ada adegan bikin kimchi. Ya kemarin aku ngerasain banget gimana capeknya. Jadi aku sangat memahami sekarang scene itu. Padahal waktu pertama nonton aku kayaknya ketawa banget. Terus tadi bangun pagi sih mencoba untuk baca ini tapi nggak maju-maju. Entah kenapa ya, aku kaget. Mungkin karena ini udah hari Minggu lagi, weekend tuh kayak cepet banget berlalunya. Terus aku kebanyakan ngelakuin sesuatu gitu. Pokoknya nggak diem gitu, padahal aku weekend itu pengennya istirahat, pengennya diem. Jadi tadi pagi itu sampai siangan aku cuma nggak ngelakuin apa-apa, scrolling di HP paling. Baru tadi jam 1 aku ikut webinar lagi, dan sekarang baru beres. Sekarang kayaknya membaca buku, tapi sebenarnya aku ada rencana buat ngedit video sih. Video yang beberes buku itu dari bulan Agustus akhir sampai sekarang mau September akhir masih belum beres diedit juga. Kalau itu video belum diedit dan belum diupload, aku nggak akan bisa ngelepas buku-bukunya. Tapi aku nggak mau ngedit videonya, terlalu panjang, susah ngeditnya. Jadi mungkin kayaknya aku mau baca dulu, terus nanti ngeditnya malam aja deh. Terus aku juga mau kasih update soal kimchi. Walaupun ini reading vlog, tapi kayak acara masaknya, acara bikin kimchi itu kayak lebih banyak porsinya. Kemarin pas aku lagi capek-capeknya, terus aku kayak cari di Google gimana sih kimchi yang bagus itu hasilnya. Soalnya aku perhatiin punyaku itu kan masih keras. Terus pas dicobain juga belum kerasa kayak kimchi gitu, belum ada rasa asemnya. Aku Google lah, ternyata kimchi itu fermentasinya bisa gagal. Terus aku jadi takut punya aku gagal. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya masih ada bumbunya gitu. Nanti aku bisa bikin lagi, dan nanti aku bakalan beneran rendem tuh si kimchinya sampai bener-bener lembek. Terus pas tadi aku lihat, aku cek ke kulkas, kimchinya jadi menyusut gitu. Kan ada 2 tabung, dua kaleng, apa sih? 2 toples, ya 2 wadah gitu. Yang satu kan penuh, sekarang jadi hampir setengah gitu, dia jadi menyusut. Terus yang wadah kedua itu 1/3-nya kan, sekarang jadi menyusut banget di bawah, kayak jadi dikit banget. Belum aku cobain sih rasanya kayak gimana, tapi dari penampakannya sih oke. Nanti aku coba deh malam. Ini aku belum nyampe halaman 100, ini masih 96. Bukunya tipis sih, terbilang tipis, nggak nyampe 300 halaman. Jadi kayaknya bisa ya beres hari ini. Asal aku bacanya bener-bener konsen. Dan kayaknya nggak akan direkam. Soalnya kalau baca buku sambil direkam, aku kayak jadi konsen ke kameranya, bukan ke bukunya. Terus ini juga lightingnya terang banget. Silau dan panas. Aku nanti kasih tahu progresnya aja deh. Jadi ada harus kayak gini. Udah, tadinya mau pakai kacamata biar enggak terlalu kelihatan gini matanya, udah lelah gini. Soalnya sekarang udah jam 11 malam, masih hari Minggu. Aku bakal ngomongin progres yang terakhir nih kayaknya soal buku ini dan juga kimchi. Mau yang mana dulu nih? Soal kimchi dulu ya, soalnya lebih singkat. Kimchinya udah aku cobain. Aku coba makan yang bagian yang masih kerasnya itu, yang bagian batangnya. Dan ternyata rasanya tawar. Nggak asin, nggak asem, nggak pedes. Tapi pas aku cobain si airnya, kuahnya, itu kerasa bumbunya. Lebih ke manis sih. Terus kalau sawinya yang daun, terus wortel dan sayuran lainnya tuh kerasa gitu. Udah mulai jadi kimchi gitu. Tapi belum semuanya terfermentasi kayaknya. Kan kemarin aku baca soal kimchi yang gagal, dan disitu ngebahas juga gimana cara nyelamatin kimchi yang kerasanya tawar. Dan caranya itu tambahin garam. Jadi aku tambahin garam ke 2 toples itu. Sekarang jadi 1 toples sih, karena yang toples 1 yang penuh itu kan udah menyusut, jadi ada ruang untuk ditambahin lagi. Dan di toples kedua itu
dikit banget gitu, tanggung. Jadi aku satuin aja jadi satu toples. Jadi kayak gini. Udah ditambahin garam sekitar 1 sendok, terus aku tutup dan masukin kulkas lagi. Semoga besok apa ya ada rasanya lah. Soalnya aku kayak udah mikirin banyak masakan yang bakal aku bikin gitu dari kimchi itu. Kalau kimchinya enak, nanti aku cek lagi. Mungkin aku update di Instagram sih, aku suka upload story soal kimchi ini di situ. Dan untuk bukunya sekarang, aku udah nyampe halaman 148. Udah lebih dari setengah. Dan kayaknya aku kayak terlalu asik bacanya sampai buka bukunya tuh lebar banget dan si spine-nya itu kebelah. Ini sebelumnya nggak ada kan? Maksudnya pas aku beli walaupun bekas, si spine-nya tuh masih utuh. Seingat aku gitu sih. Dibaca nggak sih sama pemilik sebelumnya? Atau dia bacanya benar-benar hati-hati gitu? Ya capek ya lama-lama bacanya, cuma nahan kayak gini, terus akhirnya aku bukain dikit taunya lama-lama kebentuk garis di spine-nya. Ya udahlah. Oh, soal cerita, ini bagian thrillernya, bagian misterinya itu makin seru, makin serem dan bikin aku jadi cepat bacanya. Udah ketahuan nih pelakunya siapa dan seseorang yang nggak terduga. Tapi kok gampang banget sih ketahuannya? Masih ada 100-an halaman lagi. Kemungkinan ada twistnya sih. Soalnya aku masih curiga nih sama si Oli. Dan ini kan ada bab khusus ya, dimana pelakunya tuh ngebunuhin korbannya. Ketika babnya dimulai dengan nama tokoh selain Makani, aku udah tahu nih, oh ini bakal ada terjadi pembunuhan lain. Dan itu serem banget. Bukan dari sisi cara ngebunuhnya ya, bukan dari apa yang ditusuk atau gimana si korbannya mati, tapi gimana cara si pelakunya tuh mempermainkan pikiran, emosi calon korbannya, semacam ngeprank tapi yang ekstrim gitu. Di sini dibahas juga sih gaslighting. Jadi bikin mereka lengah gitu. Jadi pas si pelaku nyerang, mereka kayak nggak siap untuk membela diri, untuk nyelamatin diri. Itu gila banget sih bagian itu. Kebayang misalnya aku naruh HP di meja gitu, terus aku ngapain dulu. Pas balik meja buat ngambil HP-nya nggak ada. Ternyata ada di kasur. Terus aku ke kasur ngambil, naruh lagi untuk ngapain. Ternyata hal yang aku lakuin tadi berantakan lagi. Kalau digituin terusnya ya pusing, kayak frustasi dan nanya ke diri sendiri, aku kenapa, atau ini salah aku atau gimana. Kayaknya bakal aku beresin hari ini, kayaknya nggak akan deh, cuma tinggal kurang dari 1 jam lagi. Jadi mungkin nanti aku bakal bahas sisanya ini di video review. Perlu nggak aku bikin video reviewnya? Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar di bawah, nanti aku mungkin bikin dan bakal ngomongin spoiler gitu di sini. Apalagi ya? Oh, aku nggak jadi ngedit video. Tapi kalau kalian nonton video ini, kemungkinan besar video itu udah di-upload. Banyak hal yang tidak terselesaikan. Dari bukunya, dari kimchinya, dari ngeditnya, dari apa lagi? Nyuci juga belum. Tapi keuntungannya aku ada waktu dimana aku benar-benar istirahat gitu. Oh, kasih tahu aku lah, apa pendapat kamu tentang novel ini, kimchinya. Mungkin kalian punya tips biar bikin kimchi yang enak dan berhasil. And if you like this video, don't forget to give it thumbs up, subscribe, and thank you for watching.